Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Adamili dari kelas 12 Geomatika 6 SMK di Sanggor. Untuk di video kali ini kita akan membahas suatu alat yang biasa kalian gunakan, yaitu jangka sorong. Apa yang kalian ketahui tentang jangka sorong? Yap, jangka sorong adalah sebuah alat ukur di mana ketelitiannya mencapai 100 mm. Ada beberapa bagian yang harus kalian tahu dari kalian ketahui tentang jangka sorong. Yang pertama, ini disebut dengan rahang dalam. Rahang dalam biasanya digunakan untuk mengukur dimensi luar dari suatu benda. Contohnya seperti mengukur diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Selanjutnya bisa dilihat ini adalah rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari benda kerja. Sepertinya diameter dalam dari sebuah kaleng, lebar, celah, atau alur pada suatu benda. Selanjutnya, ini disebut dengan ekor. Ekor ini berfungsi untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Misalnya untuk mengukur kedalaman dari sebuah kaleng atau lubang pada sebuah benda. Selanjutnya, bisa dilihat di sebelah sini ada angka-angka. Ini biasanya disebut dengan skala utama. Skala utama terbagi menjadi dua. Pada jangka saya hanya memiliki skala utama milimeter. Biasanya ada pula di atasnya yang bernama skala utama inci. Selanjutnya bisa dilihat di sebelah sini, ini disebut dengan skala nonius. Begitu pula dengan skala nonius. Skala nonius biasanya memiliki dua, yaitu skala utama skala nonius milimeter dan skala nonius inci. Kemudian ada skrup pengunci. Tetapi pada jangka yang saya punya ini tidak ada yang namanya skrup pengunci. Biasanya skrup pengunci terdapat di atas. Fungsinya adalah untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran. Selanjutnya ada pengubah atau thumb screw. Ini dia pengubah atau yang disebut dengan thumb screw. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini disentuh menggunakan ibu jari. Begini cara menggunakannya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca jangka sorong. Bisa dilihat di sebelah sini, misalnya benda memiliki lebar seperti ini. Kita lihat berapakah sebenarnya lebar dari benda tersebut. Pertama-tama kita cari di mana letak 0 untuk skala nonius, lalu kita lihat bagaimana skala utamanya. Di sini kita lihat skala nonius tepat berada pada 42 mm, tetapi lebih sedikit. Nah, lebih sedikit itu yang akan kita cari menggunakan skala nonius. Bagaimana mencarinya? Itu sangat mudah. Cukup kalian cari saja yang sejajar antara skala nonius dengan skala utamanya. Kita cari sekarang mana yang sejajar dengan skala utama. Untuk proses ini memerlukan ketelitian yang cukup tinggi karena kita membutuhkan kesejajaran antara skala utama dan skala nonius. Di sini kita menemukan dia berada di titik 6. Nah, bagaimana milimeternya? Itu cukup mudah, teman-teman. Perbandingannya, setiap satu garis seperti ini 0,5. Kita hitung sampai 6, berapakah garis yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita kalikan 12 dikali 0,05, yaitu 60 mm. Jadi bisa kita lihat berapakah lebar dari benda tersebut, yaitu 42,60 mm. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sebuah kaleng susu berwarna. Mulai saja percobaannya dengan menggunakan kaleng berben. Pertama-tama kita akan mengukur diameter bagian luar menggunakan rahang dalam. Begini caranya. Cukup kalian capitkan rahang dalamnya ke bagian bawah dari si kaleng tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, jika yang kalian punya ada penguncinya, silakan dikunci karena itu dapat memudahkan. Karena saya tidak ada, ya sudah. Selanjutnya kita lepas saja untuk memudahkan pembacaannya. Bisa kita lihat di sebelah sini. Nah, sekarang kita mulai saja membacanya. Si titik 0 ini berada di setelah
titik 49. Nah, karena di sini milimeter, berarti kita sudah menemukannya yaitu 49. Selanjutnya kita tinggal baca saja berapakah skala noniusnya. Karena di sini tidak 49 pas, melainkan lebih sedikit. Nah, sekarang kita cari mana yang sejajar, lalu kita baca. Nah, kita cari pelan-pelan. Nah, di sini dia yang sejajar yaitu di titik 3. Bisa dilihat di titik 3 dengan titik 61 itu sejajar. Lalu kita hitung. Ingat, per garis itu 0,05 mili. Jadi di titik 1 ini 10, 20, 30. Jadi lebar luar dari si kaleng berben adalah 49,30 mm. Selanjutnya kita akan menghitung bagian dalam dari si kaleng menggunakan rahang atas atau rahang luar. Nah, cukup sampai sini saja. Seperti tadi, jika ada pengunci silakan dikunci, angkat, lalu kita baca. Di sini si titik berada di titik tepat pada 44. Bisa dilihat. Jika titik tepat berada seperti ini, berarti ini sudah pas, tidak usah mencari kelebihannya karena titiknya sudah sejajar dengan yang atas. Titiknya 44 mm. Kemudian kita akan mencari bagian dalam dari si kaleng. Kedalaman kaleng berben. Nah, di sini ada titik. Kita cari nolnya. Nolnya berada di daerah 90. Nah, tepatnya di daerah 97 lebih. Nah, kita cari saja berapakah lebihnya tersebut. Lebihnya tersebut di sekitar 45 mm. Jadi kemungkinannya kedalamannya sekitar 97,40. Kemudian kita akan mengukur ketinggian dari kaleng berben ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian cukup kaitkan saja si kalengnya seperti ini. Lalu kalian lihat angka berapakah untuk menunjukkan ketinggian kaleng tersebut. Bisa dilihat di sini teman-teman. Angkanya menunjukkan 103, nah untuk komanya kita akan mencarinya yang sejajar ya teman-teman. Bisa dilihat di sini yang sejajar berada di titik 5,5. Nah, jadi ketinggiannya adalah 103,55 mm. Cukup sekian untuk percobaan kita, yaitu menggunakan diameter luar, dalam, dan kedalaman dari kaleng berben. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.